Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Kita bersyukur karena hari ini Tuhan kembali memberikan waktu dan kesempatan untuk kita menikmati firman Tuhan. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah silakan boleh membuka Alkitab kita di dalam Wahyu pasal 1 ayat 7 dan 8. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar dan membaca serta menyimak di dalam nubuatan-nubuatan kitab Wahyu ini. Karena apa? Kitab Wahyu ini mencatat atau menubuatkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di akhir zaman. Dan kalau saat ini kita sudah memasuki di zaman akhir ya, maka nubuatan-nubuatan yang tertulis di dalam kitab Wahyu ini mulai dinyatakan, mulai digenapi, dan kita percaya karena memang firman Tuhan adalah ya dan amin, dan setiap perkataan firman pasti akan dilaksanakan oleh Tuhan. Saya memberikan tema firman Tuhan hari ini yaitu Dia segera datang. Peristiwa di akhir zaman yang dinubuatkan melalui Rasul Yohanes di Patmos, kita melihat bagaimanakah peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Dan salah satunya juga adalah menjelang kedatangan Tuhan, juga pesan yang sangat kuat mengenai kedatangan yang Tuhan nyatakan melalui penglihatan yang dilihat oleh Rasul Yohanes. Rasul Yohanes adalah salah satu rasulnya Tuhan, di mana dia boleh menyaksikan seluruh peristiwa-peristiwa mulai dari Yesus masih ada di atas muka bumi, bahkan sampai penglihatan yang dikaruniakan kepadanya. Mengapa firman Tuhan yang disampaikan melalui nubuatan dan penglihatan dari Rasul Yohanes ini, Bapak Ibu, ini adalah dapat dipercaya. Mengapa? Karena Rasul Yohanes dia sendiri yang hidup bersama dengan Tuhan pada waktu di atas muka bumi, dan juga dia sangat percaya akan semua hal-hal firman yang diajarkan dan disampaikan oleh Yesus. Bahkan dia juga menyaksikan kematian, bahkan kebangkitan Tuhan sampai kenaikan Yesus ke sorga. Dia menyaksikan semua peristiwa itu dan dia menuliskan semua peristiwa itu di dalam Injil. Kemudian juga dia mencatat di dalam peristiwa akan kedatangan Tuhan Yesus di dalam kitab Wahyu ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kedatangan Tuhan Yesus ini dikatakan dituliskan di dalam kitab Wahyu. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-11 di sana dikatakan, "Aku datang segera." Ya. Yesus yang dikatakan akulah Alfa dan Omega, akulah yang ada sebelum segala sesuatu ada. Dia ada, bahkan yang akan datang dia ada selama-lamanya. Kekekalan itu adalah miliknya Tuhan Yesus Kristus ya. Aku datang segera, seperti tema firman Tuhan yang saya sampaikan, Dia segera datang. Segera artinya adalah lekas atau buru-buru atau cepat. Artinya bahwa kalau Tuhan datang segera, Tuhan dengan cepat akan datang. Tidak lama lagi Tuhan akan datang. Memang banyak pengejek-pengejek atau orang-orang yang menganggapnya, toh itu firman Tuhan sudah terjadi, sudah disampaikan bertahun-tahun yang lalu, atau mungkin dari aku masih kecil dikatakan Tuhan segera datang, tapi kok nggak datang-datang. Tetapi firman Tuhan di dalam ayat yang lain dikatakan bahwa perhitungannya 1000 tahun sama dengan 1 hari di hadapan Tuhan. Tetapi yang jelas Bapak Ibu, sekalipun firman Tuhan ini berkata, aku datang segera, ini bukan masalah waktu ya, bukan masalah jamnya, tanggalnya, tahun berapanya, tetapi firman Tuhan yang disampaikan, aku datang segera, ini disampaikan kepada umat-umat Tuhan yang terus senantiasa dengan setia menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Lalu kapan Yesus itu datang? Tidak seorang pun tahu waktu ya, hari, tanggal, tahunnya, saatnya dengan tepat
tidak ada yang tahu. Seperti kata firman Tuhan di dalam Markus 13 ayat yang ke-32, di sana dikatakan, tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Kedatangan Tuhan Yesus adalah merupakan rahasia besar bagi kita. Karena yang tahu kapan, waktu, dan saatnya dikatakan hanya Bapa di sorga. Yang terpenting adalah bagi kita Bapak Ibu, pesan firman Yesus segera datang. Ini haruslah kita pegang dengan iman, ya. Kita harus pegang dengan iman bahwa firman Tuhan itu pasti akan dilaksanakan. Dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Jadi setiap perkataan-perkataan firman, nubuatan-nubuatan firman Tuhan, cepat atau lambat pasti akan digenapi oleh Tuhan. Pasti akan dilaksanakan karena firman yang disampaikan itu adalah perkataan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri, dan Allah tidak pernah bohong. Dari apa yang disampaikan melalui firman-Nya pasti akan dikerjakannya. Nah, pesan Tuhan mengenai kedatangannya bagi kita umat-umat Tuhan, ya, Tuhan sudah memberitahukan kepada kita, kepada murid-muridnya pada waktu itu, ya, bahkan kepada seluruh pembaca dari Alkitab yang mengetahui bahwa Allah Yesus itu akan datang dengan segera, tetapi tidak ada yang tahu. Pesan daripada firman Tuhan adalah tentang kedatangan Tuhan itu, bahwa Tuhan datang seperti pencuri. Dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Mengapa gambaran kedatangan Tuhan itu diibaratkan seperti kedatangan pencuri? Karena pencuri datang itu tidak pernah janjian, tidak pernah memberitahukan terlebih dahulu kepada pemilik rumah yang akan dirampok atau yang akan dicurinya. Bukan Tuhan seperti pencuri, tetapi kedatangannya seperti pencuri yang tiba-tiba, bisa kapan saja tanpa kita ketahui. Lalu sikap kita harus seperti apa kalau Tuhan itu datangnya tiba-tiba, tidak pernah ada yang tahu, siapapun tidak ada yang mengetahui. Kita harus meresponi, memiliki tanggapan atau sikap. Sikap kita adalah maka kita harus berjaga-jaga. Dalam Matius 24 ayat 42, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Kita harus berjaga-jaga. Wujudnya kita berjaga-jaga itu seperti apa, Bapak Ibu? Yaitu kita harus berusaha untuk hidup tidak bercacat dan bernoda di hadapannya, ya. Itu dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-14. Kemudian berjaga-jaga yaitu kita tetap berpegang teguh pada firman, karena firman itu adalah kebenaran, supaya kita tidak melenceng ke kanan atau ke kiri, supaya kita tidak berjalan di dalam kesalahan atau kegelapan. Maka kita harus punya pegangan, yaitu berpegang teguh kepada firman Tuhan. Itu tertulis dalam 2 Petrus 3 ayat 17. Lalu kita juga berjaga-jaga untuk tetap terus bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Setiap hari kita mau bertumbuh. Orang yang bertumbuh itu memiliki kemajuan. Bertumbuh itu arahnya ke atas, bukan ke bawah. Semakin mengenal Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, semakin intim, memiliki hubungan yang indah bersama dengan Tuhan, bertumbuh dalam kasih karunia dan semakin dekat mengenal akan Tuhan. Itu tertulis dalam 2 Petrus 3 di ayat yang ke-18-nya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi kesimpulan kalau kita tahu Tuhan itu tidak pernah memberitahukan waktu, hari, tanggal, dan saat yang tepat tentang kedatangannya, tetapi yang jelas bahwa firman Tuhan berkata, aku segera datang. Jadi dia segera datang. Yang harus kita lakukan, tadi kita bersiap sedia. Kesimpulannya,
kita jangan hanya sibuk mempertanyakan kapan Tuhan datang, sehingga ada nabi-nabi palsu yang mengecohkan kita atau menyesatkan kita. Oh, tanggal sekian, tahun 2000, tanggal 9 bulan 9, ya gitu sudah pernah kita lewati ya Bapak Ibu. Ada nabi-nabi palsu, penyesat-penyesat yang mengatakan mereka mengetahui hari dan waktu, tanggalnya kapan. Jangan pernah mau disesatkan Bapak Ibu. Ingat firman Tuhan berkata, kedatangan Tuhan tidak seorang pun yang mengetahuinya, hanya Bapa di sorga yang tahu. Oleh sebab itu, jangan hanya sibuk mempertanyakan kapan Tuhan datang, tetapi lebih baik kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan. Karena waktu Tuhan datang itu mencari orang-orang yang tetap memiliki iman kepada Dia. Lukas 18 ayat yang ke-8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ada banyak tantangan, rintangan Bapak Ibu. Semakin kita menuju di akhirnya zaman, banyak sekali tantangan, banyak sekali godaan anak-anak Tuhan melepaskan keselamatan, meninggalkan Tuhan. Tetapi kedatangan Tuhan dikatakan, apakah masih ada iman di atas muka bumi ini? Mari pertahankan iman kita kepada Yesus Kristus, karena keselamatan hanya ada di dalam Dia. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita bersyukur buat setiap firman Tuhan ini. Mari kita semakin giat melakukan kebenaran firman Tuhan, semakin menguduskan diri, hidup tidak bercacat dan tidak bernoda, supaya kita siap kapanpun Tuhan datang menjemput kita orang percaya. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang dengan setia mendengarkan Renungan 79 selama tahun 2022. Kiranya kita semua semakin dekat dan semakin mengasihi Tuhan. Doakan supaya Renungan 79 ini akan terus menjadi berkat bagi banyak orang ya. Dan ke kami seluruh hamba-hamba Tuhan dan staf multimedia Renungan 79 GPDI LCD Magelang mengucapkan selamat Natal 2022 dan selamat tahun baru 2023. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, mari kita terima sambut firman Tuhan ini dengan sukacita. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kami bersyukur buat setiap firman-Mu yang Kau beri bagi kami, karena firman-Mu adalah kebenaran dan firman-Mu adalah kepastian. Kami bersyukur setiap firman-Mu itu menguatkan kami untuk terus berpegang teguh dan percaya iman kami terus tetap teguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat umat-umat-Mu, keluarga besar GPDI LCD Magelang, untuk mereka yang saat ini sementara ada di dalam pergumulan, bergumul mencari pekerjaan, bergumul untuk penyelesaian masalah ekonomi, yang juga bergumul di dalam pemulihan sakit kaki karena selepas operasi lepas pen. Juga bersyukur buat atas pelayanan Renungan 79 selama tahun 2022. Engkau menyertai kami dan menjadi berkat bagi umat-umat Tuhan. Berdoa untuk pengembangan pelayanan agar kami dapat menjangkau lebih banyak jiwa-jiwa seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati umat-umat-Mu agar kami terus berpegang teguh di dalam Engkau. Ya Tuhan, tolong umat-umat-Mu, keluarga GPD LCD sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada iman kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan. Terima kasih, kami mengucap syukur, terima firman dengan sukacita dalam nama Yesus. Haleluya, amin.